Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dialognya Nabi Muhammad SAW kepada iblis. Ketika itu Nabi berkata kepada iblis, "Pakam a'duka min ummati." Ada berapa musuhmu wahai iblis dari umatku? Maka iblis menjawab, "Wahai Nabi Muhammad, bahwa musuhku itu adalah isruna nafaran." Musuhku itu ada 12 kelompok. Awwaluhum anta ya Muhammadu. Musuh pertamaku adalah engkau wahai Muhammad. Kenapa alasannya? Fa inni ubghiduka, karena sungguhnya aku benci kepadamu. Yang nomor kedua musuh iblis adalah wal alimul amilu bil ilmi, adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang nomor ketiga musuh iblis adalah wahamilul Quran, yaitu orang-orang yang hafal dalam Al-Quran. Idza amila bima fihi, apabila dia mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamalatul Quran urafa'u ahlil jannah yaumal qiyamah. Para penghafal Quran itu adalah orang-orang yang menempati surganya Allah pada hari kiamat. Yang nomor keempat adalah wal muazzinu lillah bi khamsati shalawatin, adalah orang-orang yang muazzin pada sholat 5 waktu. Tapi dia yang menjadi muazzin adalah orang-orang yang menjadi muazzin itu lillahi ta'ala. Dia benar-benar karena Allah Ta'ala, bukan karena bayaran. Kata Nabi, al-muazzinu al-muhtasibu, orang yang muazzin karena Allah, kasyahidil mutasyahati fi damihi, itu seperti orang syahid yang ternyata bercucuran pada darahnya. Idza mata lam yudawwan fi qabri, maka apabila dia meninggal, muazzin itu meninggal, tidak akan dibelatungi pada kuburannya. Kemudian nomor kelima, orang-orang yang ternyata jadi musuhnya iblis adalah wa muhibbul fuqara'i wal masakin wal yatama, yaitu orang-orang yang cinta terhadap fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Maka orang-orang yang cinta terhadap orang fakir, miskin, anak yatim itu adalah termasuk musuhnya iblis. Karena kata Nabi, likulli syai'in miftahun, tiap-tiap sesuatu itu ada kunci. Wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara, dan kuncinya surga adalah cinta terhadap orang miskin dan orang fakir. Kemudian termasuk musuhnya iblis adalah wazu qalbin rahimin, orang yang punya hati dan dia itu rahim, kasih sayang. Kemudian musuhnya iblis ada wal mutawaddi'u lil haqqi, orang yang ternyata tawaddu pada orang yang benar. Orang itu rendah diri pada orang-orang yang benar, itu termasuk daripada musuhnya iblis. Wasyabun nas'a fi ta'atillah. Yang nomor ketujuh musuhnya iblis adalah anak muda yang ternyata dia gemar pada taat kepada Allah. Wa akilul halali, nomor ke-9, termasuk musuhnya iblis adalah orang-orang yang memakan barang-barang yang halal. Kata Ibnu Abbas, la yaqbalullahu sholata mri'in fi jawfi luqmata haramin, Allah tidak akan menerima sholat seseorang ketika pada mulutnya ada makanan-makanan yang haram. Yang nomor selanjutnya adalah wasyabanil mutahabbani fillah, musuhnya iblis adalah para pemuda, 2 pemuda dan pemudi,
atau gampangnya seorang sang kekasih yang ternyata dia cinta karena Allah sampai dia mati. Kemudian musuhnya iblis juga wal harisu ala sholati fi jamaah. Termasuk musuhnya iblis adalah orang yang ternyata menjaga atau gemar atas sholat dalam berjamaah. Kemudian musuhnya iblis walladzina yusalli bil laili wan nasu niyamun. Termasuk musuhnya iblis adalah orang-orang yang sholat di malam hari sedangkan manusia sedang tidur. Sebagaimana ini sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sholat tahajud menjadi wajib karena Nabi gemar sholat malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Maka orang-orang yang gemar sholat malam dan manusia dalam keadaan tidur, termasuk itu adalah musuhnya iblis. Kemudian termasuk musuhnya iblis adalah walladzina yumsiku nafsahu anil haram. Orang-orang yang menahan dirinya dari barang-barang yang haram. Banyak sekali orang-orang yang sudah punya jabatan tapi lupa ingatan. Maka ketika dia punya jabatan dan tetap dia bertakwa, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, maka dia termasuk adalah musuhnya iblis. Walladzi yansahu lil ikhwani wa laysa fi qalbi syai'un. Dan yaitu orang-orang yang ternyata menasihati saudaranya dan tidak ada sedikit pun di hatinya sesuatu. Apakah ternyata dia pengen ada imbalan dan sebagainya. Dia menasihati, mengajak manusia memang karena Allah. Itu adalah termasuk musuhnya iblis. Kemudian juga termasuk musuhnya iblis adalah walladzi yakunu abadan ala uduin. Orang-orang yang senantiasa selalu dawam wudunya. Ini termasuk musuh iblis. Maka dari sekian banyak musuhnya iblis, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijauhkan dari iblis, dijauhkan dari syaitan. Biarkan kita jadi musuh iblis, yang penting kita berteman dengan orang-orang baik yang pada akhirnya akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.